Mengapa Yesus Kristus dipercaya lahir pada tanggal-tanggal 25 Desember? Tafsiran yang berkembang saat ini mengenai kapan sebenarnya Yesus Kristus dilahirkan adalah 1. Tanggal 25 Desember 2. Tanggal 11 September 4 BC Sound Doctrine sendiri memegang tafsiran bahwa Yesus Kristus dilahirkan pada tanggal 11 September 4 BC. Argumentasinya sudah ditulis. Beberapa pandangan mengenai perayaan Natal. 1. Tanggal 25 Desember untuk Gereja Barat, Western Church, gereja yang berpusat di Roma atau Gereja Roma Katolik. 2. Tanggal 6 Januari untuk Gereja Timur, Eastern Church, gereja yang berpusat di Timur atau Gereja Ortodoks, Alexandria. 3. Tanggal 5 Desember, First Week of December, Natal orang-orang Duk Belanda, perayaan yang berhubungan dengan St. Nicholas atau lebih dikenal dengan Father Christmas, Santa. 4. Berbagai tanggal di bulan Desember, Januari, Juli, September, yaitu Natal orang-orang Kristen. Ada yang menyebutnya pranatal dan puncaknya tanggal 25 Desember lalu disambung dengan perayaan Tahun Baru. Karena tepat sesudah 7 hari sesudah tanggal 25 Desember adalah tanggal 1 Januari dan 2 hari ini selalu jatuh di hari yang sama. Bila tanggal 25 Desember jatuh pada hari Rabu, maka tanggal 1 Januari juga jatuh di hari yang sama. 4. Berbagai tanggal di bulan Desember, Januari, Juli, September, yaitu Natal orang-orang Kristen. Ada yang menyebutnya pranatal dan puncaknya tanggal 25 Desember lalu disambung dengan perayaan Tahun Baru. Karena tepat sesudah 7 hari sesudah tanggal 25 Desember adalah tanggal 1 Januari dan 2 hari ini selalu jatuh di hari yang sama. Bila tanggal 25 Desember jatuh pada hari Rabu, maka tanggal 1 Januari juga jatuh di hari yang sama. Mengapa Yesus Kristus dianggap lahir pada tanggal 25 Desember? Catatan-catatan perayaan Natal tanggal 25 Desember tidak ditemukan di dalam Alkitab melainkan dari tulisan ekstra Alkitab di luar Alkitab karena memang Alkitab tidak pernah menulisnya. 1. Tulisan-tulisan Irenaeus tahun 130-200 tidak pernah mencatat tentang perayaan Natal pertama kali. 2. Tulisan-tulisan Tertullian tahun 160-225 tidak pernah mencatat tentang perayaan Natal pertama kali. 3. Tulisan-tulisan Origen tahun 165-225 tidak pernah mencatat tentang perayaan Natal pertama kali. Jadi catatan perayaan Natal pertama kali tanggal 25 Desember tahun 160 Masehi, tidak bisa saya konfirmasi. Catatan tersebut direfer kepada saya tulisan dari Bambang Nursena. Artinya begini, baru pada abad keempat ada catatan tentang dua perayaan Natal. 1. Tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. 2. Tanggal 6 Januari untuk memperingati The Feast of Epiphany, yaitu memperingati datang orang-orang Majus, Magi. Dua pola perayaan Natal ini dikenal sebagai 12 Days of Christmas Season, libur Natal bersama. Catatan pertama mengenai Natal tanggal 25 Desember tertulis ditemukan pada abad keempat M. Natus Christus in Bethlehem Judeae. Christ was born in Bethlehem of Judea. Catatan ini ditemukan dari daftar orang Kristen atau pemimpin gereja yang telah meninggal pada abad keempat M tahun 400 M. Augustine of Hippo menyebut ada satu kelompok Kristen yang bernama The Donatis, yang merayakan Natal 25 Desember tetapi menolak merayakan tanggal 6 Januari yaitu perayaan The Epiphany. 2 teori merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. 1. Natal tanggal 25 Desember dulunya adalah Saturnalia Festival, festival perayaan pagan yaitu menyembah dewa matahari. Pada tahun 274 M, Kaisar Romawi, Aurelian menetapkan perayaan kelahiran Sol Invictus de Uncon Queretsun pada tanggal Desember 25. Akhirnya Natal dirayakan pada tanggal ini ketika Kaisar menjadikan Kristen sebagai agama negara.
Menurut teori ini, orang Kristen awal secara sengaja memilih tanggal 25 Desember untuk memperingati Krismas dan kekristenan di daerah kekuasaan Romawi. Argumentasinya begini, jika Krismas terlihat seperti perayaan pagan maka akan ada lebih banyak pagan yang terbuka kepada hari libur ini dan kepada Allah yang kelahirannya dirayakan. 2. Natal tanggal 25 Desember bersumber dari tafsiran kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus disalibkan pada tanggal 14 Nisan. Saya sudah menulis tentang ini. Yesus Kristus meninggal pada hari Rabu, bukan hari Jumat. Tanggal 14 Nisan bila dikonversi ke kalender Romawi adalah tanggal 25 Maret. Tafsiran ini mengatakan bahwa hari kelahiran Kristus dan hari kematian Kristus adalah tanggal yang sama. Maka tinggal ditambahkan 9 bulan, kita mendapatkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Pendapat Augustine of Hippo dalam bukunya, The Trinity, tahun 399-419. For Jesus is believed to have been conceived on the 25th of March, upon which the also has suffered, so the womb of the Virgin in which he was conceived, wherein no one of mortals was begotten, corresponds to the new grave in which he was buried, wherein was never man laid, neither before him nor since. But he was born, according to tradition, upon December the 25th. Sebab Yesus dipercaya telah dikandung pada tanggal 25 Maret, yaitu hari di mana dia menderita sengsara. Demikianlah di dalam rahim perawan Maria, dia dikandung. Dia yang tidak fana itu dilahirkan, dihubungkan dengan kuburan di mana dia dikuburkannya, itu kuburan baru yang belum pernah dipakai orang, sebelum itu dan sesudahnya. Tetapi dia dilahirkan menurut tradisi pada tanggal 25 Desember. Lalu bagaimana dengan pendapat Krismas terjadi tanggal 6 Januari atau perayaan Epifani, memperingati datangnya orang-orang Majus? 14 Nisan itu dikonversi menjadi tanggal 6 April menurut kalender Greek, yaitu tanggal 14 dari musim semi Artemisios. Tanggal 6 April ditambah 9 bulan menjadi tanggal 6 Januari. Hari kematian Yesus sama dengan hari di mana Yesus Kristus pertama dikandung, ditambah 9 bulan, maka formula hari kelahiran Yesus dapat dicari. Sound Doctrine Movement Maranatha Blessings.